wattini wazzaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Demi buah tin, ini sumpah Allah terhadap Nabi Nuh, turun dari kapal dapat buah tin, ulul azmi pertama. Wazzaitun, sumpah Allah kepada ulul azmi, sumpah Allah kepada Nabi Musa. Lah Nabi Muhammad itu disumpahi apa oleh Allah? Wa hadzal baladil amin, dan demi keamanan bangsa dan negara. Lah, Nabi Muhammad itu sudah berbicara tentang baladil amin. Kenapa? Karena ketika Nabi Muhammad lahir jadi nabi, dunia sudah berbangsa-bangsa, bersuku. Nabi Adam itu baru satu keluarga, Nabi Nuh baru satu suku. Lah ya kan? Di Palestina sama Mesir. Lah Nabi Muhammad bangsa. Makanya Nabi Muhammad harus mengemban keamanan manapun. Maka wahadal baladil amin, Rasulullah membentuk piagam Madinah. Padahal apa? Padahal kiai ngarang. Tapi tenang masyarakatnya. Kami nggak takut corona, karena corona ciptaan Allah. Jadi jangan takut sesama makhluk. Iya nggak apa-apa. Allah bikin singa, jangan takut sama singa. Tidurlah di sampingnya, dimut ya, mulai gitu aja. Kiai, makanya tenang. Begitu sudah terreda, Kiai tolong dong nggak usah Jumatan libur ya, libur, oke, katanya kan gitu. Tenang, alhamdulillah dapat diskon. Yang biasanya disuruh Jumatan angel, sekarang ada diskon apa-apa. Pengajian libur, oke, libur semua. Lebaran nggak usah pulang, oke, nggak usah pulang. Tenang aja, nggak ada yang ribut. Yang lain wah, ya udah biarin aja. Hasilnya sekarang lewat corona, udah vaksin. Saya ini percontohan vaksin kiai pertama saya itu. Ditunggui langsung sama presiden, tungguin. Iya. Ditungguin gini sama presiden, divaksin. Akhirnya saya ngomong, bagi yang tidak mau divaksin nggak apa-apa, saya kasih hadiah umroh. Seneng semuanya, bagus katanya. Iya, tapi kalau mau umroh harus divaksin. Karena Saudi gak mau menerima orang yang belum vaksin. Nah, ini kan makanya itu lu NU belum gerak, masih aman, udahlah NU masih aman. Sawadil A'dham Nahdlatul Ulama ini masih aman. Dan kalau sudah berbicara bangsa dan negara, mana ada yang sekuat Nahdlatul Ulama? Akhirnya semuanya jalan. Organisasi terbesar yang bisa melindungi hajat itu orang banyak, ya hanya negara. Makanya kalau manusianya baik, agamanya baik, negaranya rusak, ya rusak semua. Kenapa orang Arab cakep-cakep, Libya, Suriah rusak? Ya karena negaranya rusak. Nah di sini manusianya baik, agamanya baik, negaranya baik. Itu. Tapi kan ada yang mengatakan, oh ini nggak apa-apa. Mereka ini kan gagal pilpres, cuman itu aja kok. Jadi sebenarnya bukan karena negara, cuman pilpres yang nggak jalan aja. Udah terlanjur mengatakan perang Badar ya, terus nggak jadi kan malu juga. Apalagi yang diusung tiba-tiba jadi satu sama Pak Jokowi. Makanya apapun kerjaan pemerintah pasti salah. Pokoknya yang penting salah. Ya nggak apa-apa selagi NU nggak menyalahkan pemerintah. Yang lain kan kecil-kecil, kelompok itu segitu-segitu aja. Kalau medsosnya rame begitu diadu di lapangan kalah juga. Makanya aman jadi NU, tenang aja lah. Lah ini kita ngomong fakta, bagaimana menjaga keamanan bangsa dan negara. Karena baladil amin yang akan menjamin manusia yang baik, agama yang baik. Nah itu kan konsep dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang nggak mikirin yang lain. Dulu para ulama yang penting bangsanya aman, Islam jalan, dan Pancasila itu sumbernya semuanya dari Islam. Makanya ketika Pancasila diminta untuk dikasih kesepakatan apakah betul secara syar'i atau tidak, anggota BPUPKI yang namanya Kiai Wahid Hasyim pulang ke Jombang, nanya sama Kiai Hasyim, ya sudah aku tak istikharah,
Akhirnya Kiai Hasyim istikharah, rakaat pertama surat At-Taubah 41 kali, rakaat kedua surat Kahfi 41 kali. Hasilnya apa? Pancasila sudah betul secara syar'i. Nah, yang olok-olok Pancasila itu paling kan sholat hajatnya 2 rakaat ya, kulhu. Dan Kiai Hasyim Asy'ari ini mumpuni karena pulang dari Mekah dapat gelar Hadratus Syekh, artinya apal kutubus sita, Sahih Bukhari, Muslim, Sunan Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah, sakrijalul hadisnya. Nah, kita di sini ada yang olok-olok hadisnya 1, kullu bid'atin dolalah, itu aja untuk semua urusan kayak kunci Inggris. Jadi aman. Itu ini, nah kenapa NU tidak pernah komplain dengan negara? Ya karena negara ini sudah betul secara syar'i, ra'iyah, musyarakah, musyawarah, itu landasan negara. Jadi kita sekarang menikmati. Jadi negara muslim yang lain berhenti. Maka jangan trial and error, itulah. Nah ini. Nah kemudian ini sudah stabil di dalam lama. Kan tinggal menyongsong abad kedua. Sendi-sendi dasar sudah diletakkan oleh beliau-beliau. Yang sendi dasarnya sebenarnya kalau Islam itu kan mundur, ditarik ke belakang agar orang ke masa depan ini nggak lupa. Makanya ada konsep al-muhafadzatu 'alal qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Yang lama-lama udah diberesi semua sama NU. Seperti Islam yang lama-lama sudah diberesi semua oleh Allah, karena Nabi Muhammad nabi terakhir. Sebelumnya masih ada nabi yang kuat-kuat, umatnya masih ada, Yahudi masih kuat, Nasrani masih kuat, Islam terakhir. Apakah Allah membahas apa? Ya ini orangnya duduk di kursi sendirian kasih mic, orang baik. Tapi saya gak boleh mengaku yang paling baik karena saya nampak di sini, karena Ceng Malki datang ke rumah ngundang saya. Kalau beliau nggak ngundang saya ada di sini beserta panitia lah. Kalau sudah itu baik saya apa baik panitia? Ya nggak bisa, saya nggak datang pengajian panitia jelek. Loh, nggak bisa berdiri sendiri. Terus tiba-tiba sampean ikut-ikutan. Yang baik ya kami Kiai. Lah kenapa? Mau datang. Kalau kami nggak ada yang datang itu bukan pengajian. Lah apa? Cek sound. Tukang son akhirnya kami yang baik Kiai. Lah kenapa? Sonnya tak hidupkan. Coba tak matiin, mati. Mana ada baik itu berdiri sendiri. Lah itu makanya terus ini baik karena ada yang masang tenda. Biasanya yang masang tenda ini sholatnya juga nggak terlalu genep. Loh iya kan? Karena nggak ada Kiai naik terop itu nggak ada, itu semuanya. Lu makanya baik itu nggak pernah bisa berdiri sendiri. Lah iya kan, ibu-ibu cantik ikut pengajian, saya juga resep lihatnya kan. Nah, lah iya kan, ya kan cantik-cantik, mojang Sunda kan. Iya, sama aja. Tapi kebaikan dan kecantikan perempuan Sunda sekarang ditentukan oleh apa? Bedak dari Perancis. Kalau bedak Sunda, wah blontreng semua itu, beras ditumbuk, semua nggak ada yang bisa. Semua kebaikan ini. Makanya orang hidup itu kalau makan disuruh berdoa Allahumma barik. Nah, kenapa bukan barikli? Kenapa mutakallim al ghair bukan mutakallim ta'ala? Karena makan itu bareng-bareng. Yang nanam siapa? Yang masak siapa? Yang bikin rice cooker juga siapa? Yang bikin bumbu siapa? Orang Garut mana punya garam? Nggak punya. Yang punya garam orang Madura sana, orang Rembang. Itu dibuat ditambak garam. Sampean tahu? Waktu buat garam ditambak garam dia nggak kencing ditambaknya. Nggak tahu. Makanya orang Jawa kalau bilang satunya uyah, satunya uyuh. Lah ini. Jangan terlalu serius. Ini bobodoran. Loh, ini nggak pernah berdiri sendiri. Baik itu pasti bareng
bareng. Nah ini sudah ketemu bareng-bareng itu. Kita kemana-mana sekarang bisa enak, ya kan? Karena barokahnya orang Jepang bikinin mobil, bikinin motor. Saya kesini aja pakai mobil. Saya sini pakai mobil. Itu cuma mobil saya besar karena kiainya besar itu aja. Muat Avanza nggak muat kan gitu. Itu kan semuanya. Sampean ribut antara pendukung Pak Prabowo, pendukung Pak Jokowi, seribut apapun sama-sama pakai WhatsApp. Yang untung siapa? Mark Zuckerberg pakai Facebook. Iya kan, mau ngomel kayak apa pakai handphone sama Samsung. Makanya kiai itu hati-hati betul sekarang kalau ngomong. Nggak bisa bang haram, nggak bisa kiai ngomong begitu. Karena seluruh santri orang Indonesia pakai uang. Uang itu produksi bank, bukan buatan KUD. Benar, gak apa-apa. Tapi kamu pasti rumit hidupmu. Lah sekarang 1 gram emas 1 juta. Jadi koin paling kan segini. Jadi koin kan segini kecil gitu. Kalau kamu beli kangkung di pasar 1.500, nyuilnya kayak apa? Malah hilang. Itu solusi tidak solutif itu ya itu. Makanya orang sekarang itu banyak komplain tapi tidak memberikan solusi. Bikin solusi sendiri tentang Indonesia. Orang pergi haji pakai bank. Ayo. Apa pilot mau utang bank sebelum dibeli oleh negara? Kau ngomong apa ayo? Tiba-tiba kamu mau bank. Ya bisa. Selamat Natal haram. Ya, kamu bisa begitu. Menghindari dari itu semua. Coba ayo, liburmu tetap hari Minggu, gajianmu tetap bulan Maret, dan Rasulullah sendiri menggunakan kalender Masehi. Jangan aneh-aneh. Kalau selamat Natal haram ya udah nggak usah ke mall cari diskon Natal, jangan, rumah aja. Orang itu sudah jadi bahasa sederhana kebersamaan. Yang Islam ya nggak terus jadi murtad, yang Nasrani nggak terus jadi. Aku juga turut ikut berbahagia. Lu maksudnya terus melok nyayang bujuni deh kan? Ya enggak juga. Nah itu sekarang orang itu semua jadi malah semakin banyak dosa. Rokok haram. Lu ya Anda jangan gitu, rokok itu nggak ada hukumnya. Kalau sampai kamu haramkan 175 triliun cukai rokok masuk APBN juga haram. Kalau rokoknya haram, APBN-nya haram. Untuk bangun jalan-jalannya haram. Makanya orang yang lewat jalannya pemerintah dosa yang mengharamkan rokok itu. Itu kan sederhana aja. Nggak ada umatnya subscribe itu. Lah itu saya bela-belaan aja gitu, mana ada. Ayo. Muhammadiyah bikin, maka dulu ada guyonan Pak Din Samsudin aja masih ngerokok. Lah kenapa? Pak Din Samsudin. Samsu rokok ya. Itu pembodor juga kan. Jangan terlalu diambil serius. Nah itulah makanya sekarang ini banyak sekali yang gitu-gitu. Udah berpihak kepada Islam. Lo kata siapa? Pusat terbesar pendidikan di pesantren punyanya orang NU. Tapi ya gitu, jangan terlalu berharap orang NU jadi kaya. Susah, NU itu kaya. Punya uang habis untuk mulutan. Punya uang habis untuk khol. Punya ayam habis untuk khol, kan gitu. Tapi terawat bangsa dan negara, keumatan terjaga. Yang lain kaya, mau duitnya nggak pernah kepake. Ada mulutan, ada khol, ya kuat-kuat, masjidnya gede, tapi sepi. Iya kan, nah itu makanya tenang aja. Gitu loh. Jadi menyongsong abad kedua ini, NU udah paling siap. Kenapa titik temu ini nggak bisa dihindari? Sampai mau menghindari apa? Ayo, please, mari kita berpikir secara terbuka. Jangan mundur lagi. Akhirnya negara-negara gagal semua karena orangnya
mundur. Itu sudah diselesaikan resolusi konfliknya. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu. Makanya kita ini ketemu di sini. Korea nggak datang ke sini, Samsungnya datang. Orang Prancis nggak datang, Aquanya datang. Orang Cina nggak datang, tisunya datang. Semua mana ada sekarang yang nggak ketemu? Ayo, saya pengen tanya. Peci putih haji dari Cina. Serban itu produksi Cina. Iya kan? Karena kita nggak bisa bikin serban. Apalagi Banser, polisi, TNI sama-sama butuh. Orang tahu itu Banser, orang tahu itu polisi, orang tahu itu tentara karena di bordir. Nah seluruh bordir itu mereknya sama, Butterfly, buatan Cina, mesin bordirnya. Jadi ini kita sudah ketemu di titik di mana peradaban ini sudah saling ketemu. Kaum muslimin masih mau mundur lagi. Ya mau muslimin yang kalah. Wong belum punya cadangan. Orang Mesir mundur, nggak mau berkawan, hancur dia. Orang Suriah mundur, nggak mau berdemokrasi, mundur ke khilafah. Versi ya habis. Apa terus begitu? Ya nggak apa-apa, makanya Indonesia jangan seperti itu. Kita terus maju menyongsong masa depan bahwa baladil amin dengan Pancasila sudah bisa menjamin Islam dan manusia ada di Indonesia. Jangan mundur.